Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nifari dari TRO 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dasar sistem kontrol ya, yang dimana mata kuliah ini memiliki judul Simulim Pemodelan dan juga Kontrol PID. Oke, mungkin langsung saya ke penjelasannya ya. Satu yaitu dinamis. Apa itu sistem dinamis? Sistem dinamis yaitu sistem yang berubah terhadap waktu dan juga memiliki hubungan secara input, output, dan juga keadaan internal suatu sistem. Dari tujuan pemodelan ini, sistem dinamis adalah memahami bagaimana sistem merespon perubahan masukan serta merancang sistem untuk merespon perubahan masukan serta merancang kontrol agar sistem tersebut tetap stabil dan akurat secara ataupun terhadap set point yang kita masukkan. Dalam praktik industrinya, konsep ini banyak juga diterapkan seperti pada pengaturan level cairan tangki yang ada di rumah-rumah itu, dan juga kontrol getaran, kontrol motor ataupun servo, stabilitas kendaraan, ya banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan listrik biasanya begitu, ataupun di industri. Lanjut untuk pemodelan tank level. Nah, di sini ada rumusnya dan juga ada simple pengaturannya itu seperti apa sih. Yang pertama yaitu di sini ada rumus A DH per DT sama dengan Q in plus Q out, yang dimana A itu bisa berupa luas penampang tangki yang ingin kita gunakan. Q adalah debit. Di sini ada dua debit, debit masuk dan juga debit keluar. Di sini juga ada rem, gain, gain 1 derivatif, scope, dan juga gain 2 ya. Yang dimana untuk gain untuk RAM sendiri yaitu jenis kenaikannya, gain itu untuk alur masuknya, dan juga ini ada seperti loop di sini ya, yang keluar melalui uh, sistem. Sistem ini bisa kita lihat dan juga kita bisa amati, yang akhirnya menjadi data untuk pengolahan. Lanjut untuk pemodelan tank level kontrol proporsional. Ketika kontrol proporsional atau P ini ditambahkan, maka sistem memperoleh feedback loop untuk mengurangi error antara level aktual dan juga set point-nya. Di sini saya juga berikan stukas, yaitu ini di sini ada inilah jenis. Nah, ini saya zoom jenis kontrol ya. Ini sudah dihitung dengan rumus, yang dimana ini sebenarnya simpelnya ada di sini, yang dimana konstanta, controller, tangki, dan juga scope. Ini sistem masuk, controller, dan juga tanknya. Nah, controller ini dimasukkan ke dalam tank yang akhirnya membuat loop, dan loop tersebut mengarah ke output, yang dimana outputnya adalah scope. Nah, scope ini digunakan untuk memantau ya, apakah tangki ini sudah penuh atau belum penuh. Kalau misal belum penuh tetap mengisi, tapi kalau misal udah penuh itu dia nggak ngisi lagi. Di sini juga ada rumus kontrol proporsionalnya, yang dimana Hset min Ht, yaitu hasil simulasinya bisa berupa respon menjadi lebih cepat menuju set point. Yang kedua itu masih terdapat steady state error atau level tidak tepat 100% untuk mencapai set point tersebut ya. Lanjut pemodelan tank level control PID. Nah, di sini akan lebih jelas. Mungkin saya akan jelaskan uh, simple sistemnya. Yaitu yang pertama ada ini, ada sensornya, yang dimana sensornya ini mengapung dengan diagram seperti ini: konstanta, signal input, error, PID, valve, pump, tank, dan juga scope. Ini adalah scope-nya, yang dimana scope ini berfungsi untuk memantau. Water tank yaitu uh, ya isi di dalam tanknya lah. Float ini berfungsi sebagai sensor, yang dimana sensor ini akan dibaca oleh PID kita, apakah air ini sudah penuh atau belum. Apabila air ini terlalu penuh, maka sistem yang berupa valve ini akan terbuka untuk ke tank 2. Nah, di tank 2 ini kami juga menambahkan pump, yang dimana pump ini berfungsi untuk memasukkan lah kembali ke sistem float. Jadi pump ini mengoreksi apakah tank 2 ini sudah penuh apa belum. Sistemnya sebenarnya sama, tapi di pump ini berguna sebagai controller gitu.
yang di sini ada valve lagi, di mana valve ini berguna untuk membuka dan juga menutup sensor dari controller tersebut. Kalau sensor controller ini sudah memberikan sinyal ke pump dan pump mulai berjalan ke sini, sistemnya akan terbuka dan masuk ke tank atas lagi. Simpelnya seperti itu. Lanjut, mass spring damper. Sistem ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa pegas, dan juga peredam. Di sini mungkin ada persamaannya ya, persamaan geraknya yaitu M massa, C koefisien redaman, K konstanta, dan F gaya input. Nah, ini ada pemodelan dari Simulink, bisa teman-teman lihat untuk dampingnya yaitu seperti inilah. Damping, aduh ini kepotong ya guys ya. Damping masuk ke input, terus masanya berapa bisa dihitung, lalu ke sini. Ini menjadi sebuah sistem yang dimana X, F, dan M ini yaitu massa. Oke, lanjut. Model DC servo motor digunakan untuk mengontrol kecepatan atau sudut rotor. Jadi penggunaan ini biasanya ada pada robotika ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri untuk sistem ataupun persamaannya. Saya akan jelaskan persamaannya. Persamaan listriknya memiliki persamaan ini. Nah, untuk persamaan mekaniknya teman-teman bisa lihat, fungsinya juga teman-teman bisa lihat. Dan nanti dari rumusan ini menjadi sebuah sistem seperti ini. Yang dimana daya, ini resistor, dan juga induktornya memutar rotor ini sehingga rotor ini bergerak secara sistematis dan juga sesuai lah dengan DC ataupun VCC yang ingin kita masukkan gitu. Motor DC servo model DC servo motor dengan PID. Di sini sistem yang dirancang itu berguna untuk menjaga kecepatan rotor sesuai dengan set point-nya. Nah, berarti di sini motor rotornya ini bisa lebih dari set point, makanya kita menjaga hal tersebut supaya tidak terjadi ya dengan cara kita menambahkan PID controller. Ini bisa dilihat pada sini ya teman-teman. Mungkin untuk penjelasannya sama kayak yang tadi, yang intinya kita mengset supaya servo motor ini tidak melebihi dari set point yang kita tentukan. Yang dimana kalau misal kita tidak tentukan set point, biasanya terjadi overshoot, error, dan juga panas, lain-lain gitulah. Nah, ini untuk model quarter car. Ini ada persamaan dan juga modelnya ya. Lanjut ke, nah ini ada perbandingan untuk sistem-sistemnya. Untuk sistem sendiri, kita bagi menjadi 3, tanpa kontrol dengan PID atau ciri utamanya. Untuk sistemnya, ini tank level, kalau misal tanpa kontrol ada steady state error. Tapi kalau dengan PID ini bisa cepat, tapi errornya sangat kecil, jadi efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu kontrol level cairan. Biasanya tank yang memiliki sistem itu biasanya bisa mengontrol level cairan sendiri gitu. Untuk mass spring damper ini kalau misal tanpa kontrol bisa terjadinya overshoot yang sangat amat besar. Tapi kalau misal dengan PID ini bisa lebih stabil. Biasanya untuk mass spring damper ini digunakan atau enggak, ciri utama sistemnya yaitu pengendalian getaran. Getarannya terkendali. Untuk servo motor, kalau misal tanpa kontrol respon lambat, kalau dengan PID cepat dan akurat. Ciri utamanya yaitu kalau misal menggunakan PID, servo motor ini bisa dikontrol kecepatannya atau posisi si servo motor tersebut. Yang terakhir yaitu quarter car. Biasanya kalau misal tanpa kontrol ya, quarter car itu memiliki osilasi yang sangat tinggi, namun bisa diantisipasi dengan memasukkan PID dalam sistemnya. Jadi lebih stabil dan juga lebih nyaman. Ini biasanya ciri utamanya yaitu sistem suspensinya bagus ya, ataupun dia kalau misalnya sudah pakai sistem suspensi berarti sudah menggunakan PID. Nah, sekian untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal kurang jelas nanti link PPT-nya saya cantumkan di
deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.